Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali di pembelajaran biologi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan nanti, insya Allah. Oke, kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, materi biologi hari ini adalah masih di materi substansi genetika atau materi genetika. Nah, sebelumnya kita mereview terlebih dahulu ya, apa sih itu genetika? Itu kan suatu pewarisan sifat ya, atau suatu munculnya individu yang baru. Tugas gen sendiri itu apa? Yaitu pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti sikap, sifat ya yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di sini kita mempelajari ya, mengapa kerja gen melalui sintesis protein. Nah, karena sebagian besar, kurang lebih 95% tubuh di dalam makhluk hidup ini atau tubuh yang ada di dalam kita ini terdiri yang namanya protein ya. Contohnya seperti kulit, keratin, otot, hemoglobin, globulin, albumin, protombin, dan lain sebagainya. Lalu ada enzim dan hormon pastinya ya, yaitu mengkatalis dan regulasi. Contohnya, untuk menumbuhkan warna kulit dibutuhkan yang namanya pigmen kulit atau melanin. Nah, melanin sendiri ini dibuat dari asam amino fenilalanin. Untuk menjadi melanin ditempuhlah serangkaian reaksi kimia yang semuanya hanya bisa berlangsung bila ada enzim. Jadi, setiap tahapan reaksi hanya bisa berlangsung dengan kehadiran si enzim. Nah, puluhan enzim ini ya, dia ini dibutuhkan untuk mengubah asam amino menjadi melanin atau si pigmen kulit. Sehingga semua enzim ini yang dibutuhkan tersebut dikode dari gen pada DNA. Ya. Nah, ini ada gen dan karakter. Misalkan pada manusia, jumlah karakter sangat banyak. Misalnya karakter darah, dikenal golongan darah A, B, AB, dan O. Eritrosit bulan sabit. Ya, darah sukar membeku dan sebagainya. Jadi, satu gen yaitu satu karakter. Contohnya polidaktili yaitu jari 6. Pernah kan kalian lihat mungkin ada beberapa orang yang memiliki jarinya 6 ya, jadi bisa ada di jempol, bisa ada di kelingking sini. Inilah namanya polidaktili. Nah, lalu ada kidal ya, kidal juga masuk di polidaktili. Lalu buta warna, hemofili, dan keriting ya. Lalu karakter atau karakter bule ya pada manusia ini ditentukan oleh satu gen ya. Ini berarti pigmentasi kulit ditemukan oleh satu gen. Mungkin saja pada gen ini atau gen lainnya ini yang ikut berperan, tapi belum diketahui juga. Kalau misalkan ada albino. Lalu selanjutnya ini yang pertama ini satu gen banyak karakter ya. Ada gen di samping menentukan satu karakter utama juga mempengaruhi karakter lain. Contohnya gen yang mengkode ya, seperti fenilketonuria, yaitu gen yang menghambat sintesis fenilalanin. Efeknya itu atau efek sampingnya ini, gen ini menyebabkan warna rambut terang atau kurang pigmentasi.
Lanjut, di sini ada banyak gen satu karakter. Ini terjadi kalau satu karakter ditemukan oleh banyak faktor. Contohnya tinggi badan, ya. Apakah tulang kaki, ruas tulang belakang, ruas tulang leher, atau juga bentuk tengkorak. Contoh lain yaitu ada buta keturunan yang disebabkan oleh kerusakan retina, kerusakan lensa, kerusakan saraf mata. Masing-masing bagian mata tersebut ditentukan oleh gen-gen tersendiri. Lalu selanjutnya ini ada fenotip dan genotip. Nah, fenotip ini merupakan bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu. Contohnya pada rambut pirang, rambut lurus, mata biru, dan lain sebagainya. Itu disebut yang namanya fenotip. Sedangkan genotip yaitu susunan kode gen pada DNA yang mengkode karakter tersebut pada suatu individu. Nah, kode gen itu ditulis dengan simbol huruf, misalkan A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Atau bisa A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Itu yang namanya genotip. Lalu ada alela atau si alel. Nah, berasal dari kata alelon, yaitu bentuk lain, ya. Contohnya, jika gen A besar mengkode pertumbuhan pigmentasi kulit secara normal, lalu gen besar A besar ini mengalami mutasi sehingga tidak mampu membentuk pigmentasi kulit secara normal lagi, sehingga menyebabkan kulit albino. Jadi, gen A besar ini yang bermutasi tersebut diberi simbol A kecil. Kenapa sih ditulis A kecil? Karena karakter yang ditumbuhkan bersifat resesif atau artinya kalau berada bersama gen A, maka sifat gen A kecil ini akan ditutupi oleh gen A besar. Jadi gen A besar ini adalah gen yang normal, sedangkan gen A yang kecil adalah gen yang resesif. Nah, ini ada homozigot dan heterozigot, di mana homozigot ini kan gen A besar ini disebut yang namanya homozigot dominan, sedangkan gen A besar A kecil yaitu heterozigot, ya. Gen A kecil disebut namanya homozigot resesif. Ya, kenapa sih gen itu tertulis berpasangan? Karena setiap gen ini memiliki yang namanya pasangannya, ya. Nah, lalu simbol atau si simbol gen ini dalam perkawinan, jika si X ini merupakan suatu kawin, ya. Jadi kalau misalkan di dalam genetika X ini merupakan X ini merupakan tanda kawin dari si simbol A besar dikawinkan dengan A besar A kecil. Ini namanya monohibrid. Sedangkan A kecil B besar B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil B kecil. Ini dikatakan dihibrid, ya, karena terdapat yang namanya dua alel, ya. Lalu yang ketiga itu ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, disilangkan atau dikawinkan dengan A kecil, B besar B besar, C besar C besar. Itu disebut trihibrid. Kenapa? Karena terdapat 3 alel, ya. Lalu yang keempat, A besar B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D besar, E kecil F besar F kecil, disilangkan dengan A kecil B besar B besar,
C besar, C kecil, D kecil, D kecil, E besar, E kecil, F besar, F besar. Ini namanya polihibrid, artinya terdapat 6 alel. Baik, cukup sekian materi genetika hari ini ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita bisa berdiskusi di ruang Zoom ya, atau di Google Meet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.